Sehingga Nabi tinggal di rumah Khadijah. Sehingga di akhir hidup Khadijah dengan Rasulullah, di akhir hidup Khadijah, Abu Bakar pernah menangis melihat keadaan Khadijah dengan Muhammad. Apa yang ditangihan Abu Bakar? Perselisihannya dengan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, menangis Abu Bakar. Baru kau menangis wahai Abu Bakar. Saya melihat wahai Rasulullah, ada bekas pelepah kurma di muka engkau, di wajah engkau ya Rasul. Saya melihat di wajah engkau ya Rasulullah ada bekas pelepah kurma. Berarti Nabi Muhammad do makdo lelapi permadani rancak bagaimana dia awak do makdo. Apakah Rasulullah tidak bisa kaya? Apakah Rasulullah tidak kaya? Kaya. Apakah Rasulullah itu orang miskin? Tidak. Tapi Rasul lebih memilih hidup sederhana ketimbang hidup kaya. Awak memilih kayo atau sederhana? Kayo. Milih kayo sederhana? Sederhana. Sumbang Anda, misalnya tunggal, menyuruh. Main. Itulah Joso Khadijah nanti ingin dari Rasulullah. Kalau Khadijah apa? Babuni jo bertang-tang ke sepalanya patut imam. Tahu. Pokoknya yang kalian nanti pulang. Kalian pegang media. Ibu yang kalian terayu cabut susumi ya. Wah, Khadijah. Nah, ibu. Assalamualaikum. Yang sesalam nih jo masuk nonton. Mangko deh. Tidak ya. Mongko beberang-berang. Mana keberang ni kajo? Jam 7 kajo pai sekolah lah, jam 7 malam ko kajo pulang lagi. Lain tahu kajo susah awak. Anak kajo baru mulai dia kocak sampai kena turun mari ngek sama handphone yang tak wajo. Dan kajo tak koma-koma aja. Kok mati nak main kok sono. Main ya kajo. Awak rumah coba. Sudah pilih kajo mengecik, pantang mengecik sungguh dia gitu. Mengecik kajo dah. Jauh. Oh lah tu jo. Ditimpu meja disipak kuisi ya. Ilah ilallah. Iko bini kau apa? Bini kau masuk noko. Boleh tu sih kau. Kau yakin masih pun lah itu. Kau dijawab aja soal, mana itu ni? Namun surga mana? Pernah seorang wanita pergi ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin ikut jihad ya Rasul. Saya ingin ikut haji ya Rasulullah. Saya ingin ikut berperang ya Rasulullah. Engkau akan mendapatkan pahala perang. Engkau akan mendapatkan pahala haji kata Rasulullah. Kalau engkau ikhlas. Engkau ikhlas mempersiapkan baju perang, mempersiapkan perbekalan perang untuk suamimu yang ikut perang. Apapun pahala yang didapat dari suami engkau akan mendapatkan pahalanya. Pak, banyak awak tanya bersubuh dengan apa-apa. Pak, untuk baju mahal Pak. Insya Allah awak kotor Ustaz. Tak rasa ni belum. Siapa? Siapa? Boleh. Laki-laki depois Jumaat digosok kan tahu nanti digosok baju pagi Jumaat itu lah jam 10 jam 11 lagi dilotaan dia teh tempat tidur dijago nih kok di main di telepon nih jo pulang lagi jo yang di sawah jo kayak jo kok mana teh memang lagi sawah bahagia kok naik kancah dia jo mepah aja jo Jumaat yang Jumaat dan Jumaat itu rumah lelaki awak dulu ni yang nyampe ke sawah orang nyampe ke sawah awak ni nyampe je bodoh dia pulang Jumaat tu nak nak kata gunung ni sebelum Jumaat tu jam sekali lain lu setong ngapa pas waktu Jumaat tu si pun mau kepai apa pun ni kasih mengaji di surau
Asih tua mau melangkah sampai ke sawah. Ayo orang takut tua. Itu lah dulu ya. Lain juga. Awak nak tahu dah. Salah nama. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bay'. Hai orang-orang yang beriman dan lain di luar yang tulang yang dia berimannya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, siapa bila dipanggil untuk diseru untuk mengerjakan sholat Jumat pada hari Jumat, diseru pada hari Jumat, hayya 'alas shalah fas'au ila zikrillah, segeralah kalian mengingat Allah. Wazarul bay', tinggalkanlah jual beli. Toko awak tutui dulu. Lo kakayo gitu dong, muka lopa wali mahai do. Jangan baju boli juga, tutui dulu. Pak, bakal jodoh boy ke sawah ulang do pak, onti yang dulu. Lo kakayo gitu nangis sali dulu pak. Nang nyingso di pak. Nang nyingso wali mahai do jangan boy jo, semuanya mahai dulu. Nah, balik. Pegang apa coba? Kau kena pegang tak? Dibilang ada ya? Coba kayu dulu pak. Kau nyampang buat nanti jadi dia pak. Kasih so kaki gua. Hari Jumat apa juga? Hari Jumat kau lepas ke imbo, nak mati beliau. Itu tengok kan? Jatuh pun nyawa dalam sawah tu. Kendo aja pun bisa diminta-minta pak. Muncul ada dapat digaya, malam ada dapat ditolak. Nyampang pun yang mewah atas suku di dalam sawah tu. Pasal Jumat pula. Hari Jumat pula pergi ke sawah memangku di sawah tu yo. Yo kan? Pikiran ulang dulu kita pakai. Pas ila zikrillah kata Allah. Bersegeralah kalian mengingat Allah. Artinya mengingat Allah itu solatlah pada hari Jumat itu. Ibu, siapkan pakaian apa-apa ke sembahyang Jumat. Pergi salat Jumat itu apa kata Rasulullah? As-salatul Jum'ah hijjul lil fuqara'i wal masakin. Hari Jumat itu, salat Jumat itu adalah hajinya orang fakir dengan orang miskin. Awal kita bisa naik haji pak. Bila kita naik haji pak, hari Jumat itu pak. Uang kakayo naik haji sekali setahun, sekali 5 tahun, sekali 10 tahun ya kan? Kita naik haji kita sekali seminggu. Wah hebat itu dong. Hijrul lil fuqara wal masakin. Kalau kita pergi sholat Jumat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada unsur paksaan, tidak ada niat yang lain intinya. Karena kita berjabatan maka pergi sholat Jumat. Karena ada cucu, karena ada menantu kita pergi sholat Jumat. Murni nilai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala haji dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita ikhlas mengerjakan sholat Jumat itu. Kami ibu-ibu kau pun paham doa. Ibu-ibu nan menyusahan kain napak sembahyang Jumat jaga, nan menggosok kain napak sembahyang Jumat jaga, nan menyusah peci jaga, yang menyiapkan makanan apa Jumat pulang Jumat dia hidang lo makanan jaga. Ibu akan mendapatkan pahala apa yang didapatkan oleh bapak-bapak yang pergi sholat Jumat. Jole, kalau nak dapat pahala haji, siapkan kain apa-apa nak boleh sembahyang Jumat. Iko ketika nak pergi Jumat tadi mau pijahan. Di mau piah jako mau baca tak rumah anak gelende paginya menyimpan. Kenapa doa ada di kelumang tanah oleh? Baca kena dah sakit aja orang nongan tu. Iya pak ya. Nama doa dulu pak. Iko nak salah ibu enggak? Kadang ibu kau ibu lu ada dari siap mana pakaian, dari siap mana kain sarung, dari siap mana kopiah. Nah, beda sama main jo. Awak gini nak dulu nggak ada.
Bilonya, oh lu masuk le. Namu le. Nah, iya. Oh iya mah itu, lu kesubuh dah, semayang dah. Dulu Ustaz. Pak aja. Oh rusuhnya. Iya. Apa kau juga? Sadang uang batu tumpah dah. Datang mempoti tongga ditombak tombak peti bagi mati bagi gitu mati bagi pak badon tong mempoti tongga turunnya bisa meja bagi mati aku gitu bang mati saya makanya turun mahal yang domino ni la pola ilah Allah. Jadi kampung-kampung kami ini dia sikon ini. Sikon lah itu. Awal bin pun lagi masih sikon udah tahu. Nah, ini itulah tiru sifatnya Rasulullah. Keluarga Rasulullah dikatakan sakinah mawaddah warahmah. Dan yang ketiga, siapakah Muhammad itu? Muhammad itu mempunyai sifat zahir dan mempunyai sifat batin. Bagaimana sifat zahirnya Muhammad? Sama seperti kita manusia biasa. Butuh minum Rasulullah sudah. Butuh makan Rasulullah kada ya Pak ya. Kita Rasul butuh air mandi Rasulullah. Awalnya sama dengan awalnya butuh sahabat Rasulullah, harus punya teman Nabi. Kalau kita lihat dari kezahiran Rasulullah, apabila baju Nabi basah Rasulullah sama dengan awalnya. Apabila dipakuak, diconcang, ditombak Rasulullah, tetap Rasul terluka. Apabila diambil batu dipungkam Rasulullah, tetap Rasul terluka. Sama seperti manusia biasa, kalau Rasul itu berdiri di kezahiran. Ada kalanya Muhammad itu tidak haus, ada kalanya Muhammad itu tidak lapar, ada kalanya Muhammad itu tidak basah karena air, ada kalanya Rasul itu tidak terluka oleh barang tajam, ada kalanya Muhammad itu tidak pun makan dia 3 tahun, tidak pun minum dia 4 tahun. Tetap Rasul tidak akan kelaparan, tetap Rasul tidak akan kehausan kalau Muhammad itu berdiri di batiniahnya. Mana buktinya? Seketika Muhammad menghadiri perperangan Badar. Pada masa itu Islam mengalami kekalahan. Nabi Muhammad masuk ke dalam lubang. Orang Yahudi dan Nasrani melempar Rasulullah, maka berdarah kelopak mata Rasulullah, berdarah mata kaki Rasulullah. Pada waktu itu Islam mengalami kekalahan. Ketika itu Rasul berdiri di kezahiran. Ketika Nabi Muhammad berdiri di kebatinan, sewaktu perperangan Hunain. Hunain ini 2 bukit yang bersebelahan, sebelah kanan, sebelah kiri. Nabi Muhammad dengan sahabat berjalan di antara 2 bukit ini. Ada 1.500 tukang panah jitu dari Nasrani yang ingin membunuh Rasulullah di sebelah kanan, bukit sebelah kanan. Di bukit sebelah kiri ada 1.500 tukang panah Yahudi. Tujuannya membunuh Rasulullah. Karena kontak batinlah datang kepada Rasulullah, petunjuk Allah telah datang kepada Rasulullah, maka Rasul menyuruh sahabatnya dahulu. Wahai sahabatku, silahkan kalian dahulu. Kenapa ya Rasulullah? Silahkan saya berdiri belakang, menemani kalian. Dengan jarak yang jauh, sahabat Rasul meninggalkan Rasulullah SAW atas perintah Rasulullah. Nggak nampak sahabat cakolai, baru Rasul menyongsong di belakang. Pas Rasul berdiri di antara 2 bukit Hunain ini, 1.000 anak panah ditujukan kepada diri Rasulullah. Sebelah kiri 1.500 anak panah ditujukan kepada diri Rasulullah. Sama-sama melepaskan panahan yang 3.000 anak panah itu.
Tapi tidak ada satupun anak panah yang menggoresi tubuh Rasulullah. Bahkan pakaian Muhammad pun, jubahnya pun tidak ada yang robek. Itu kalau Rasul berdiri di kebatinan. Nah, ini maksudnya ini berdiri di kebatinan. Kalau nyampang Ustaz Sardi lah itu 1.500 sebelah kanan, 1.500 sebelah kiri, sedang bawa dablo, lambik-lambik, dipanah ada orang mereka, 3.000 anak panah sekali tiba di tubuh. Apa tinggal? Namo, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nama mati Sardi petang, nama yoyo kita utama. Lepas jamnya, baru dipanah ada orang. Awak lu bisa mereka Pak. Awak cuman kezahiran aja. Yang Rasulullah ada kebatinan. Nah, ya, itu Rasulullah SAW. Yang keberalain, yang konkret. Siapakah Muhammad itu? Muhammad itu kekasih Allah. Dalam tahtim Yasin diterangkan, Nabiillah, Rasulillah, Habibillah, Habibillah, Habibillah. Kekasih Allah, kekasih Allah, kekasih Allah. Sehingga Nabi Muhammad sewaktu Isra wal Mi'raj, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatun lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atas engkau wahai Muhammad, ayuhan nabi, atas sekalian para nabi, wa barakatuh, dan kerahmat Allah dan keberkatan Allah kepada kalian. Tapi Rasul tidak bahagia mendengarkan ayat ini. Apa yang diminta oleh Rasulullah? Kenapa ya Muhammad engkau tidak bahagia? Engkau sudah sejahtera, engkau sudah saya jamin masuk surga. Kenapa masih engkau bermenung? Sekarang engkau telah berjumpa denganku. Bukankah engkau bahagia tidak berjumpa dengan aku, wahai Muhammad? Aku bahagia ya Allah. Tapi aku lebih bahagia ya Allah kalau seandainya ada jaminan untuk umatmu ya umatku ya Allah. Apa perjuangan Rasul untuk orang nubuatnya? Hei, dengar. Assalamu alayna ayyuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Selamatkan pula kami ya Allah, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Selamatkan pula hamba-hambamu yang beramal soleh ya Allah, yang hidup di akhir zaman. Urang bopon yang urang pawaman, urang sungai Jonia, urang mana lagi? Ngapa lagi? Urang betul suami yang lupa. Kau ibu selamatkan suami itu, selamatkan. Selamatkan ya Allah. Wa ala ibadillahis shalihin. Sia-sia jangan melakukan amal soleh, selamat. Jadi kalau nak ingin kita selamat, lakukanlah amal soleh. Sehingganya kita diwajibkan di dalam sholat itu membaca syahadat kepada Allah dan membaca syahadat kepada Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu makanya kita wajib bersyahadat di dalam sholat. Terus kita diwajibkan di akhir sholat itu membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai di situ wajibnya kita bacaan di dalam sholat. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu hukumnya sunnah hayat. Yang wajibnya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir yang wajib dibaca dalam sholat adalah Assalamualaikum warahmatullah. Sampai 7 bawa maco. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidina Nabi. Kainlah seminggu masih. Baca Assalamualaikum cepet. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung lagi. Sah sholatnya. Walaupun tidak membaca wa ala ali sayyidina Muhammad, kalau sholat ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim sampai. Cuman sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa kita dianjurkan, diwajibkan berselawat kepada Muhammad di dalam akhir sholat kita itu? Karena Muhammad telah memperjuangkan kita
di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Basuhnya dengan Allah, dengan kekasih tetap juga lupa yang nanti pikirnya doa. Itu basuh dengan kawan awak bupati dan kawan awak Islamikur itu konar. Begini bupati mana dulu apa? Bau bupati. Awak pergi dulu. Kasih sayang Nabi rumah kita mah nyawa awak nan sayang ke Nabi, nyawa awak nan cinta ke Nabi, nyawa awak nan horogo ke Nabi, awak nan hormat ke Nabi. Ulun semoga sayang awak ke Nabi lepak lai. Mai. Tadi guanya. Ulun lai. Ibu cuma jawab ngaji wah. Bahasa yang Rasulullah kepada hamba, kepada umatnya. Ketika malaikat Israel datang bertamu kepada Rasulullah, ya Israel, kata Allah, engkau turun, kekasihku telah mengalami sakit beberapa minggu. Sekarang turun engkau wahai Jibril, wahai Israel, jenguk kekasihku, kata Allah. Yang kedua, bawa ruhnya ke sini kalau dia mengizinkan. Garis bawah Pak. Kalau Muhammad mengizinkan. Kalau kita Jibril jok besar di kabupaten Somoy. Kalau seandainya di Somoy kalau nasi kolon tak ya. Jok besar di kabupaten Somoy bawa kemari. Esok ini Tuhan kalau izin dia izin capi betul. Tuh kalau kita, kalau Muhammad kalau diizinkan, maka datanglah Jibril, maka datanglah Israel. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tetap Jibril untuk masuk Semarang aja, tutup pintu seperti manusia biasa. Maka Rasulullah sedang keadaan sekarat. Maka datanglah Fatimah membuka pintu. Wahai Fatimah, buka pintu wahai Fatimah. Lagi Fatimah keluar, dibuka pintu, dicolok. Orang pakai jubah putih, serban putih, kepiah putih, baju putih seolah-olah nih. Siago. Awak kami nemu tamu gini dong Pak, mohon maaf ya Pak ya. Ayah awak sedang sakit pun gini Pak. Nabi sedang sakit pun ketika itu. Maka ditutup oleh Fatimah pintu, balik ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, mana tamu ayah? Ya ayah kalau masih keadaan ayah, tukang sisi aja. Nampak tahu kesubuhan mana? Mana kesubuhan mereka Jibril? Mereka Israel. Kasih sia juga ayah. Semua kalian sahabat ayah tuh, kawan ayah tuh. Video ayah kenal dengan engkau. Maka datang dibukakan pintu, disilahkan masuk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam wahai Israel. Mendengar kalimat Israel itu, Sayyidina Ali yang ada di samping Rasulullah, Fatimah yang ada di samping Rasulullah pada waktu itu menggigil ketakutan. Kalau Israel datang pasti ingin menjemput ayahku, menangis Fatimah. Wahai Muhammad, saya diperintahkan ke sini untuk yang pertama sekali menjenguk engkau wahai Muhammad. Bagaimana keadaan? Seperti yang kau lihat. Yang kedua, tugasku wahai Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menjemput engkau wahai Muhammad. Berarti Muhammad kapoile. Saya mau berangkat ke hadapan Allah. Siapa yang tidak mau ke hadapan Allah? Tapi satu yang saya minta, apa jaminan untuk umatku yang aku tinggalkan, kata Rasulullah. Setelah itu sahabatku malaikat Jibril mana? Yang biasa sahabat Nabi berkawan dengan Nabi, kini di mana malaikat Jibril itu? Aku yang kecil malaikat Israel, malaikat Jibril sekarang wahai Muhammad menghias penjuru langit. Dari langit pertama sampai ke Rafrah, sampai ke hadapan Allah, dihias serta seluruh miliaran malaikat menghias penjuru langit. Untuk apa? Menanti kedatangan Ruh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihias langit itu. Saya tidak memerlukan itu, kata Rasulullah. Saya berterima kasih kepada Allah. Saya tidak memerlukan itu. Sekarang panggillah Khadijah. Panggillah malaikat Jibril. Maka datang malaikat Jibril. Ada apa ya Rasulullah?
Apa yang telah engkau dengar firman Allah? Apa yang telah engkau dengar? Apa yang dikatakan Allah tentang umatku? Maka apa kata Jibril? Saya pernah mendengar Allah berfirman, wahai Muhammad, Allah tidak akan menghukum umatmu sebelum hari kiamat datang, wahai Muhammad. Allah tidak akan menghukum umatmu, mengazab umatmu Muhammad di dunia sebelum dia meninggal dunia, wahai Muhammad. Berbeda kita dengan Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa 40 tahun, 40 hari, 40 malam menerima wahyu di Bukit Tursina, yang mana para pengikutnya sebahagian telah menyembah patung. Bagaimana taubat umat Musa ini bisa diterima setelah dia murtad? Harus disembelih hidup-hidup, baru diterima taubatnya. Kalau kita murtad, cukup kembali kepada Islam dengan sungguh-sungguh, diampunkan dosanya. Ya, kalau umat Nabi Musa disembah dia dulu, baru bisa masuk Islam lagi, baru diampunkan dosa-dosa. Yang kedua, wahai Muhammad, bahwa aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, belum akan ada seorang pun yang masuk ke dalam surga sebelum engkau Muhammad membuka pintu surga itu Muhammad, berserta masuk seluruh umat engkau ke dalam surga Muhammad. Baru masuk nabi-nabi yang lain, baru masuk Nabi Ibrahim, baru masuk Sulaiman, baru masuk Adam, baru masuk nabi-nabi yang lain ke dalam surga Allah Muhammad setelah engkau beserta umatmu masuk surga. Kalau seperti itu, silahkan cabut nyawaku, kata Rasulullah. Sehingga malaikat Jibril diperintahkan mencabut nyawa Rasulullah dengan ikhlas, mencabut nyawa Muhammad itu dengan hati-hati, dengan pelan-pelan. Dicabut nyawa Rasulullah dari ujung kaki, dicabut salambe-lambe. Maka menyaringilah Nabi mak bola, menyaringi Nabi, kesakitan Rasulullah, dicabut nyawanya. Ya Allah ya Rahman, sakitnya ya Allah. Ya Allah, apa doa Rasulullah pada waktu itu? Ya Allah ya Rahman, rasa sakit ini ya Allah, sasonang-sonang mati. Lo tahu apa bahasa sonang-sonang mati? Kambiang tu ayo diidui, dikupegu li diambil ayah samwa, ada di hujan atu tes sasonang-sonang mati. Sonang lo, sonang. Ya, lo sonang lo. Nah, dicabut nyawa Rasulullah. Lah sampai nyawa Rasulullah di sini, di dada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Wahai Allah, rasa sakit mati ini Allah, rasa sakit sakratul maut ini Allah, tolong berikan seluruh rasa sakit sakratul maut sahabatku, umat-umatku ya Allah, sampai hari kiamat ya Allah. Jangan ada mereka yang merasakan rasa sakit sakratul maut ini ya Allah. Tolong berikan rasa sakit sakratul maut orang lupa yang ya Allah. Tolong berikan kepadaku ya Allah pada hari ini ya Allah. Mau itu sayang Nabi itu kita mah. Mau itu sayang Muhammad itu kita Pak. Kita baru sayang itu ke Nabi kita. Baru sayang itu ke Nabi kita. Bahkan sampai ditenggorokan Rasulullah. Lasa sobok-sobok kedongan sahabat Nabi lain. Di dongan di Fatimah apa yang diucapkan Rasulullah, tetap Muhammad mengucapkan ummati, ummati, ummati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedangkan Rasul pernah mengatakan, iza mata ibnu Adam in qata amalu, apabila meninggal anak Adam maka terputus segala amanat. Maaf, apabila anak Adam meninggal dunia, dengan man akhiru kalamihi qaulan la ilaha illallah, siapa yang akhir kalimatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, maka dia masuk surga. Kenapa Muhammad tidak mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalimatnya? Karena dia tidak memikirkan dirinya, tapi yang dia pikirkan adalah kita yang hadir dalam kesempatan kali ini. Mau itu sayangnya Rasul kepada kita.
bagaimana sayang kita kepada Rasulullah. Sewajarnya lah kita diwajibkan, dianjurkan, disunahkan untuk berselawat kepada Rasulullah. Iya sayang kita ke Nabi, Bo. Iya sayang kita ke Nabi, Pak. Dua kali kita berselawat dari Jako. Dua kali kita berselawat dari Potang. Dua kali kita berselawat lah seminggu kok. Lah sebulan lah dua kali kita berselawat. Apakah bisa kita membalas jasanya Rasulullah? Sedangkan syafaat nanti yang kita harapkan adalah syafaat ya baginda Rasulullah SAW. Ayo berselawat bersama-sama. Ya Pak, Baik Bu, ya sama-sama doa-doanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Doi lah, boleh tak dong aku buku Nabi ni nak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kita Pak sering mendengarkan muazin membacakan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bila dibaca? Ketika seorang muazin ingin azan. Iya, Mak? Apa artinya? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Muhammad. Allah dan malaikat berselawat kepada Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kalian ke nabi kalian kepada Allah Taala. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, lai tahu Pak Ibu apa nama gunung di Kiawai? Gunung Tule. Ulang di Tule. Lai mulai nantaranco katunan terdorong minta maaf lahir batin dunia akhirat. Lai mohon Pak Ibu. Mudah-mudahan ceramah kita pada malam hari ini membawa berkah tersendiri dalam kehidupan kita. Sekian, terima kasih. Lagi mohon doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijaddina wa lijaddatina wa lil ustadina wa lil ustadatuna wa li jami'il muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في
جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شجرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.